感恩上人的开示，师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人循三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Susung Seci. Jawaan ya, Tajiahau ya. Sebelumnya kan Sanjen cerita punya Seci story ya. Sebelumnya Susung Seci, saya juga kangen kepada tim Simpasiang yang bekerja keras di belakang layar ya, dan juga kangen kepada Susung Seci yang hadir pada pagi hari ini. Kita sama-sama ya Susung Seci telah mendengarkan Seci story ya. Apa yang disampaikan Master tentu akan membawa manfaat untuk kita melakukan kerja Seci ya, dan tentu banyak filosofi yang terdapat di dalamnya ya Susung Seci. Mari kita mulai ya untuk membacakan intisari pada pagi hari ini ya. Pagi ini tidak seperti biasa ya. Kita hari ini adalah riwayat Seci ya. Ini pada bagian ke-17. Tentu Susung Seci sebelumnya telah mengikuti ya bagian-bagian yang sebelumnya ya. Semuanya sangat menarik dan kita bisa lihat ya semangat dari Master ya. Bagaimana Master membimbing kita ya dalam bekerja Seci. Kita bisa lihat ya semua komite senior ya, sampai rambut putih, udah berumur tapi masih tetap mengikuti Master ya. Ini betul-betul suatu tekad yang harus kita sama-sama ya merenungkan dan kita praktekkan bersama ya Susung Seci. Baik Susung Seci, kita sama-sama simak ya Seci story ini ya. Ini bagian ke-17. Riwayat Seci bagian 17. Benih cinta kasih berbuah di mana-mana. Silakan host. Intisari Simpasiang, benih cinta kasih berbuah di mana-mana. Sejarah Seci tahun 1976 sampai tahun 1977. Maret 1976, kantor cabang Seci Henchun didirikan. Desember 1976, Seci pertama kalinya mendapat pujian dari pemerintah atas pelayanan publik dan misi amal. Februari 1977, pertama kali bakso gunting dan keriting. April 1977, bantuan darurat kebakaran besar di Rusui. Agustus 1977, bantuan bencana Topan Telma. Desember 1977, kantor cabang Seci Pingtung didirikan. Nah, ini pada tahun 1976 sampai 1977 ya, Susung Seci ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Silakan ke host. Ya, host silakan berikutnya. Ini tempat saya belum muncul. Oke. Kita lihat poin pertamanya. Anggota komite senior sungguh luar biasa. Anggota komite baru juga sangat perhatian.
semua mengikuti master selangkah demi selangkah hingga ceci tersebar ke seluruh dunia. Setiap orang bagaikan sebutir benih yang ditanamkan ke dalam tanah. Dengan cukup sinar matahari dan kadar air serta perawatan yang sepenuh hati, benih ini akan tumbuh menjadi pohon besar dan akan menghasilkan banyak buah setiap tahun. Dari tahun ke tahun, pada peringatan ulang tahun ceci yang ke-10, Master berkata bahwa kita harus menyebarkan semangat ceci ke seluruh Taiwan untuk memberi cinta kasih kepada semuanya untuk ulang tahun ke-10 yang tidak terhitung di masa mendatang. Master akan berusaha bersumbangsi dengan segenap hati dan tenaga untuk menolong orang dari penderitaan. Jadi dapat dipahami ya sesungguhnya ya. Master mengingatkan kita ya bahwa setiap orang bagaikan sebutir benih yang ditanam dalam tanah. Tapi harusnya dengan cukup sinar matahari dan kadar air sehingga perawatan yang sepenuh hati ya. Nah, benih ini akan tumbuh menjadi pohon besar dan akan menghasilkan banyak buah. Jadi satu benih harus digenggam ya kesempatannya yang sesungguhnya ya. Seperti cerita Master yang tadinya telah ada cerita ya tentang bagaimana PL dilakukan, bagaimana jalinan jodoh seorang relawan pada waktu itu ya, sehingga benih-benih ini bisa terlihat di kemudian hari. Baik, kita teruskan. Co-host, silakan poin berikutnya. Poin kedua, sejak tahun 1974, Ceci pernah mengadakan pelepasan satwa Ceci. Pada tanggal 24 penanggalan Imlek di hari pembagian barang bantuan diadakan pula kegiatan pelepasan makhluk hidup. Namun, setelah berjalan beberapa waktu, Master menyadari bahwa pelepasan makhluk hidup tidak bisa benar-benar membantu. Karena itu, Master mulai menghimbau orang-orang untuk memilih melindungi daripada melepas satwa. Berhubung kita adalah makhluk yang paling cerdas, kita harus mengerti untuk saling mengasihi. Segala sesuatu yang ada di dunia bagaikan guru kita. Jika dapat melihatnya dengan sungguh hati, kita akan belajar banyak. Dunia ini bagaikan rumah kita yang megah dan besar, yang memungkinkan kita hidup dengan bebas. Jika kita mengerti untuk saling melindungi dengan cinta kasih, bukankah semua makhluk hidup bagaikan orang tua, guru, senior, saudara, dan anak-anak kita? Asalkan kita memiliki cinta kasih untuk melindungi makhluk hidup, dunia ini akan sangat indah. Mengapa Master memberi sesuatu pengetahuan buat kita ya sesungguhnya ya. Tadi kita lihat ada seorang yang mengatakan bahwa yang berenang di air hanya kapal yang tidak saya makan. Yang berlari di jalan hanya mobil yang tidak saya makan. Apapun pernah saya makan. Nah, tadi Master juga bertanya ya, apakah kehidupan seperti ini yang merupakan berkah? Merupakan berkah yang sesungguhnya? Master berkata bahwa sebenarnya dia sedang menciptakan malapetaka. Ya, sesungguhnya. Kita lihat dari perkataan-perkataan ini, dan apa yang dilakukan Master, tadi ada contoh juga ya, Master ada cerita ya. Contohnya bagaimana Master melewati suatu tempat, dia melihat banyak burung yang tergantung terbalik ya. Nah, itu juga menunggu ya, menunggu untuk menjadi sajian orang-orang yang suka makan binatang ya. Tapi apa jadinya sesungguhnya? Orang toko itu tidak mau menjual ke orang kecil. Karena dia bilang percuma saja. Buang-buang uang katanya. Toh kemudian kalau dilepas mereka akan menangkapnya kembali. Nah, disinilah sesungguhnya perlu kita pahaminya.
dengan membunuh demi mendapat keuntungan, dapat makan seperti ini demi nafsu makan. Sungguh kekejaman manusia yang tidak terbayangkan. Jadi kemudian Master merubah mindset ya. Di sini dikatakan bahwa pelepasan makhluk hidup tidak dapat benar-benar membantu makhluk hidup ini. Kemudian beralih pada penghimbauan untuk mengganti pelepasan makhluk hidup dengan melindungi makhluk hidup sendiri itu ya. Nah, Master telah mengingatkan kepada kita ya, sesung suci semua ya, bahwa ada satu hal yang menarik adalah saya selalu berkata daripada melepas satwa lebih baik mengubah pola pikir kita untuk melindungi satwa. Jadi mari kita melindungi satwa, mari kita mencintai satwa. Nah, pemikiran Master udah sampai ke sana ya, sesung suci ya. Jadi kenapa dikatakan begitu ya? Kalau kita membunuh makhluk itu juga bisa ya berbalas kembali kepada kita ya, sesung suci ya. Nah, ini betul-betul ada hukum sebab akibat yang timbul ya. Ya, sesung suci. Kita pahamin bahwa ya sebenarnya hal itu seperti contohnya ya. Sekarang makanan seafood aja ya. Sekarang udah sampai ke tahapan kita bisa memilih langsung ya di akuarium. Kita bisa melihat yang mana yang kita suka. Dan kemudian yang kita tunjuk nanti itu yang akan dimasak. Nah, sesung suci, saya juga pernah mendengar bahwa ada hal ini ya, bahwa ada mendengar bahwa ada teman yang mengatakan bahwa dia sekarang tidak mau lagi untuk memilih sendiri. Katanya sesudah dia makan di restoran itu, tadinya dia pilih, dia melihat ikan itu sorot matanya memperhatikan dia. Dan hal itu membuat setelah makan dia pulang, dia ingat terus bahwa sorotan mata itu seperti ditujukan kepada dia. Di perasaan dia tuh tidak enak ya, sesung suci. Jadi juga ada hal begitu ya. Nah, demikianlah kadang-kadang secara sadar atau tidak kita telah menciptakan kebencian ya, di antara sesama makhluk ya. Nah, Master juga berkata bahwa sesungguhnya kita semua harus bangga menjadi makhluk hidup yang paling cerdas. Ya, jadi memang hidup sebagai manusia itu adalah sangat berkah ya, sesung suci. Sehingga kita harus memperhatikan bahwa sesungguhnya hal inilah kita harus pertahankan ya. Karena toh kehidupan berikutnya, apakah kita masih bisa menjadi manusia? Ini tantangan buat kita untuk pahamin ya, sesung suci ya. Dan tentu harapan kita mengikutinya jejak langkah Master, ya bisa menjadi manusia kembali untuk melatih diri, sehingga kita bisa berjumpa dengan Master lagi ya. Baik, kita lanjutkan ya, sesung suci. Silakan co-host. Poin ketiga, pada tanggal 10 Februari 1977, pada pembagian bantuan musim dingin sebelum tahun baru Imlek, Ceci menambah satu pelayanan spesial untuk penerima bantuan, yaitu menggunting dan mengeriting rambut gratis. Cantik bukanlah khusus orang berada. Orang kurang mampu juga memiliki hak seperti itu. Kita semua sangat berharap setiap orang menjalani hidup yang makmur, sehat, berwajah bersih dan cantik, pintar dan bijaksana. Kita harus terus menyemangati lebih banyak orang agar memiliki niat cinta kasih dan jalinan jodoh baik. Sehingga orang yang berjodoh barulah bisa kita tolong. Baru bisa kita berikan hak-hak tersebut. Jadi di sini ada satu poin ya. Ini ada pelayanan yang sangat spesial ya, sesung suci. Saya tidak tahu apakah kita di Indonesia juga ada tempat yang melakukan hal ini ya.
apakah Susung Suci juga pernah mengalami menggunting rambut penerima bantuan ya, seperti mungkin di panti-panti ya, dimanapun Susung Suci bisa bersumbangsi. Saya rasa setiap komunitas ada ya, ada Susung Suci yang bisa gunting rambut, yang memang kesehariannya melakukan hal itu ya. Nah, tentu Susung Suci nanti bisa sharing bersama bagaimana saat menggunting rambut seorang penerima bantuan dengan menggunting rambut seperti menerima jasa ya. Nah, itu tentu juga sangat menarik untuk kita pahami apakah ada sukacita di dalam melakukannya ya. Ini juga tadi kita ada dengar ya Susung Suci ya, bahwa ada guru spesial gunting rambut, dia pun harus antrian ya untuk digunting olehnya ya. Tapi oleh karena ada jalinan jodoh dengan Nincang Sesyong ya, kemudian menjadi pelanggan tetap, dan kemudian guru ini menjadi teman baik dan menjadi donaturnya ya. Itu sungguh luar biasa ya. Ada jalinan jodoh yang begitu baik dan kemudian diajak untuk menggunting rambut-rambut daripada penerima bantuan itu ya. Sungguh berkah ya, bisa digunting oleh orang-orang terkenal juga ya. Nah, Susung Suci di sini juga saya sangat terkesan dengan kata-kata ini ya. Menjalankan hidup yang makmur, sehat, berwajah bersih dan cantik, pintar dan bijaksana. Saya justru lagi berpikir sebenarnya berwajah bersih dan cantik ini dari sudut pandang apa ya Susung Suci ya? Setiap orang punya mata dua, hidung satu, mulut satu, ya. Tapi dinilai dari cantiknya, apanya yang cantik dan apanya yang menarik dari setiap ini. Tentu bukan hanya wajahnya saja ya Susung Suci ya. Tentu kita bisa melihat dari sudut pandang yang lainnya. Toh ada yang dianggap cantik ya. Ya mungkin cantik ini kita anggaplah sebagai seorang seorang peragawan atau seorang bintang film ya, yang bisa mewakili kecantikan itu. Tapi ya tentu cantik itu bukan dilihat dari sudut itu saja ya. Mungkin Susung Suci juga ada pandangan yang bisa menjelaskan lebih jelas. Nanti akan kita sharing bersama ya di sesi sharing ini ya Susung Suci ya. Dan tentu ini juga menyangkut ada kepintarannya, ada kebijaksanaannya. Bagaimana seseorang kadang-kadang dilihat biasa-biasa aja, tapi senyumnya yang membuat orang tertarik, ya gerak-geriknya yang membuat orang sangat ingin dekat kepadanya, ataupun ya apapun dia itu, tentu ada satu karismatik dari orang itu sendiri ya. Nah, inilah Susung Suci. Kadang-kadang ini juga ada cantik di luar, juga ada cantik di dalamnya. Baik, kita lanjutkan ya Susung Suci ya. Kita hemat waktu. Kemudian poin keempat. Pada tanggal 11 April 1977 terjadi kebakaran di Rusui, yang secara keseluruhan kebakaran ini menghanguskan 79 rumah. Perjalanan dari Hualien ke Rusui sangatlah jauh. Meski Rusui merupakan desa kecil, tetapi termasuk tempat yang padat penduduk. Pada saat itu di Gria Chingse masih belum ada telepon. Meski ingin menonton berita, kita juga tidak punya pesawat televisi. Pada saat itu tidak ada informasi yang bisa diperoleh dengan cepat. Kita baru bisa mendengarkan dari relawan di Hualien yang mendapat telepon langsung dari sana. Insan suci di Rusui juga segera pergi memberi perhatian. Kita juga menyalurkan dana bantuan sebesar $200.000 NT lebih. Pada saat itu dana suci sangatlah terbatas. Namun, pada saat itu kita masih bisa memberikan selimut dan lainnya.
uang yang akan kita berikan berbeda-beda tiap keluarga. Jika anggota keluarganya banyak, biayanya besar. Jika anggota keluarganya sedikit, biayanya lebih kecil. Karena itu, kita harus melakukan pendataan. Nah, Sesung Suci, tadi ada mendengarkan pendataan ya. Nah, ini juga sangat menarik ya. Bagaimana pendataan itu harus dilakukan. Ya, mari kita lihat poin berikutnya. Silakan host. Poin kelima, suci dimulai dari tiada hingga ada, dari sedikit relawan hingga banyak relawan. Pingtung seharusnya merupakan tempat yang mulainya lebih awal. Saat itu, Biksu Weili pernah membawa Biksuni Chin Hui dan Chin Ching pergi ke Hualien. Itulah jalinan jodohnya. Pada masa awal Bapak Chen Rong Qing dan beberapa orang pergi ke sana. Tidak lama, kemudian amal pun mulai dijalankan. Jika master mengadakan retreat 7 hari, mereka akan datang untuk berpartisipasi. Jing Li, Wang Chaohua, dan Jing Zhi, Wu Xiu Suji, dan beberapa bodhisattva lansia. Saat itu master memberitahu mereka, jika begitu mengasihi master dan mau menjadi murid master, maka harus menjadi anggota komite suci dan mendedikasikan diri di Pingtung. Sejak saat itu, jika di Pingtung ada kasus yang perlu bantuan, mereka akan pergi untuk melihatnya. Nah, inilah jalinan jodoh ya, Sesung Suci ya. Jadi itu betul-betul kita bisa lihat ya bagaimana jalinan jodoh dengan para relawan di Pingtung ya. Nah, ini juga sangat awal ya, sangat awal melakukan suci ya, dan di sana harus persyaratan dari master harus menjadi anggota komite dulu ya. Kita lihat Pingtung awalnya sudah ada ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ya. Poin berikutnya, ya poin ke-6 ya. Topan Telma membawa bencana besar di Taiwan bagian selatan. Korban bencana di wilayah selatan sangat banyak. Anggota komite dari Taipei dan Hualien ikut master pergi ke sana. Saat itu Ceci belum tersebar luas. Kantor cabang di selatan juga belum berdiri. Walaupun kerusakan terlihat di mana-mana, tapi target kami adalah korban bencana yang kurang mampu. Jadi kami harus pergi ke setiap balai desa untuk mendapatkan data keluarga yang berpenghasilan rendah atau lansia yang hidup sebatang kara. Dalam bencana yang begitu besar, staf balai desa yang bekerja, rumah mereka juga mengalami kerusakan. Mereka juga harus memperbaiki rumah sendiri. Selain itu, juga harus mengurus dokumen yang mengalami kerusakan. Kita harus menempatkan diri pada posisi orang lain. Jangan marah-marah di sini. Kita harus rendah hati. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Dan berterima kasih kepada mereka yang telah menyediakan data bagi kita. Jadi Sesung Suci tadi telah mendengarkan ya cerita-cerita bahwa ada seorang donatur yang berdedikasi ya, tapi dia melihat tingkah laku daripada orang-orang balai ya, karena master harus berulang-ulang datang dari pagi kemudian sore, tapi mereka mempunyai sikap yang tidak berkooperatif ya, seperti itu ya, tapi sehingga menimbulkan riak ya, ada kemarahan yang dirasakan oleh seorang donatur ya, dan pada saat itu dia menyatakan pendapatnya, tapi master sangat bijaksana ya, mengingatkan dia dan juga menyadarkan dia ya bahwa sesungguhnya dia sendiri yang ingin datang ke sini untuk membantu ya.
tapi memang tidak ada orang yang undang ke sana. Ya, jadi Master bahwa kita harus memahami, ya di sini terlihat empati, ya, Sesung Seci, menempatkan diri di posisi orang lain untuk melihat suatu hal ya. Mereka juga adalah korban dari bencana itu sendiri. Mereka juga banyak kerjaan yang harus dilakukan ya. Jadi data ini menjadi pegangan kita untuk melanjutkan bantuannya. Tentu di sini kesabaran diuji, ya mungkin Sesung Seci juga bagaimana turun lapangan untuk melakukan suatu kegiatan, kita juga perlu data itu ya. Ini untuk mengingatkan saya, kita juga pernah mengalami bencana banjir yang terjadi di daerah Pluit dan Muara Karang ya. Apakah itu pada tahun 2012 atau apa ya, pernah terjadi 2 kali sih. Yang paling parah itu adalah sampai daerah Pluit ini banyak yang tergenang air ya, sehingga para relawan ya turun untuk bantu-bantu membersihkan ya, baik di jalan maupun di rumah-rumah yang memerlukan bantuan ya, karena banyak alat-alat rumah tangga ataupun ranjang-ranjang tempat tidur ya, banyak yang mereka harus harus pindah keluar ya, sehingga ada satu saat setelah banjir selesai ya, kita bersama-sama ya relawan Seci turun ke lapangan untuk membantu membersihkan. Saya ingat waktu itu kita juga membantu membersihkan jalanan ya yang ada di depan Cingsebuk Cafe yang di Pluit Village ini ya, di seberangnya ya Sesung Seci yang waktu itu masih menjadi kantor ya, dan juga banyak relawan dari masing-masing komunitas yang turun ya. Nah, saya masih ada simpan foto-foto itu, tapi saya belum sempat mencarinya ya. Itu waktu itu masih ada Hoki Sesiong yang bersama-sama kita turun lapangan ya, membersihkan jalanan itu, dan banyak sampah yang kita angkut juga ya. Baik, ntar kalau Sesung Seci yang ada di Jung juga masih ada kesan itu, boleh ya kita berbagi bersama. Baik, kita lihat lagi poin berikutnya. Silakan ke host, masih ada poin ke-7 ya. Untuk memahami kondisi pasca topan Telma di Xiaokang, sejak saat itu kami menyalurkan bantuan bencana di Kaohsiung dan Pingtung. Perlahan-lahan benih relawan di Pingtung mulai muncul. Perlahan-lahan benih relawan di Kaohsiung juga muncul, meski sedikit. Ini yang disebut giat menanam ladang berkah. Saat itu di hati setiap orang terdapat cinta kasih dan sebidang ladang untuk digarap. Jika tidak ada jalinan jodoh ini, benih cinta kasih ini juga sulit tertanam dalam ladang berkah di hati setiap orang. Pasca topan Telma pada penyaluran bantuan saat itu, Master berkata, ada orang yang tidak hanya membutuhkan bantuan satu kali. Jadi untuk perhatian jangka panjang, kita harus menitipkannya pada relawan di Pingtung. Jadi kita harus terus mendorong semua orang untuk menjadi anggota komite agar bisa saling menjaga warga Pingtung. Demikianlah kantor cabang di Pingtung perlahan-lahan didirikan. Jadi ini estafet cinta kasih ya Sesung Seci ya. Nah ini juga menarik Sesung Seci untuk kita renungkan ya. Apakah di komunitas kita masing-masing juga ada cerita-cerita yang menarik untuk diangkat ya. Jadi tadi ada satu hal yang sangat menarik adalah seorang dokter desa ya bisa memahami tentang obat-obatan herbal juga ya. Nah dia berkata bahwa Ceci adalah satu-satunya keluarga besar di dunia. Ya, Ceci setiensiati ike ta jating. Jadi di sini dia sangat salut ya. Dia berkata bahwa dia berkata kepada Master waktu itu ya, kalian tinggal di Hualien, saat ada bencana melanda bagian selatan, kalian peduli terhadap masyarakat lokal. Seakan-akan mereka adalah orang terdekat kalian.
Saya percaya apabila pemikiran seperti ini disebarkan, maka seluruh Taiwan dimanapun mereka berada, bukankah mereka juga merupakan anggota keluarga Ceci juga? Itu pemikiran dari dokter desa itu ya. Tapi pada setelah mendengar, Master juga terpikir saat itu, saya tidak hanya melihat Ceci ada di Taiwan saja, tetapi harusnya melihat banyak insan Ceci ada di seluruh dunia. Nah, inilah susun Ceci. Hal-hal ini kadang-kadang dari satu perkataan kita bisa timbul pemikiran lebih jauh dan kita bisa melihat ke depannya bagaimana harus kita lakukan sehingga Ceci bisa berkembang dan bisa ada jalinan jodoh dari satu bibit kemudian ke bibit-bibit yang berikutnya ya. Ya, seperti tadi ada cerita tentang PL itu ya. Nah, susun Ceci. Mari kita lihat bersama apakah masih ada poin berikutnya. Poin ke-8 ya. Nah, pemilik kapal yang mengangkut barang daur ulang dari Xiaoliuqiu ke Pulau Taiwan seminggu sekali dengan tidak memungut biaya. Saat terjadi bencana topan Telma, Master pergi ke Kaohsiung dan Pingtung saat pembagian bantuan di Wihara Tongshan ya. Ibunya juga pergi ke sana membantu Master. Jadi ibunya sejak awal sudah mengikuti Master. Inilah jalinan jodoh. Terkadang saat jalinan jodoh dengan orang matang, kita harus segera membimbingnya. Jika kita tidak membimbingnya, kita akan kehilangan sebutir benih cinta kasih. Kita tidak boleh meremehkan sebutir benih. Mungkin saja benih ini akan membuka jalinan jodoh berikutnya untuk kita hingga semakin berkembang. Dari Pintung hingga Kaohsiung, tautan jalinan jodoh yang sedikit demi sedikit ini menwujudkan jalinan jodoh besar yang membuat barisan Ceci semakin panjang. Nah, ini ya, susun Ceci ya, yang mengenai bagaimana PL itu dilakukan ya, dan bagaimana jalinan jodoh itu ya. Sebenarnya saya juga teringat kepada Denis saya yang membimbing ya, kata Master mungkin pernikahan itu yang membuat dia sampai ke Afrika ya. Denis Tsai Tailing ya, bagaimana dia juga bisa mempunyai jalinan jodoh antara Taiwan dan Afrika ya, bagaimana dia menikah dengan seorang Afrika ya, seorang putra Afrika di sana. Itu luar biasa ya, saya juga sangat salut kepada beliau ya, yang mempunyai tekad ya untuk membawa Dharma Master sampai ke Afrika ya, Baik, kita lihat masih ada lagi. Ya, ternyata hari ini ada 8 poin ya, dari riwayat Ceci ya. Dan kita mulai membuka sharing pada pagi hari ini ya. Tentu kita di Zoom ini masih ada 77 peserta ya. Tentukan kepada Ceci yang masih berkesempatan untuk bersama-sama kita. Mungkin Ceci juga punya pandangan sendiri ya, bagaimana Ceci ini bisa dilakukan. Dan tentu kita sendiri juga bergabung di barisan Ceci ini, tentu banyak cerita yang bisa kita sampaikan ya. Ya, mari kita Ceci, kalau ada yang mau berbagi, silakan raise hand atau buka mic. Ya, kita berbagi bersama ya. Di hari Minggu yang masih sejuk ya, di pagi hari yang betul-betul masih segar ya Ceci ya, sehingga melakukan aktivitas juga bisa mendapat sesuatu dari Master, tentu akan membuat kebahagiaan untuk kita bersama ya. Baik, ada Ceci yang mau berbagi di pagi hari ini? Ada Ceci yang mau berbagi? Saya sendiri juga tadi
mendengar dari awal ya, sesungguhnya ya. Master mempunyai 3 ikrar itu. Apakah Master tetap memegang teguh ikrar itu? Bagaimana sesungguhnya setelah mendengar 3 ikrar itu? Ikrar pertama adalah tidak mengadakan pelayanan doa atau songjing ya. Nah, kemudian yang ikrar kedua adalah tidak menerima murid. Yang ketiga adalah tidak menerima persembahan. Nah, ketiga ikrar itu bagaimana menurut Susun Suci? Apakah tetap dipegang kuat oleh Master atau Master juga melakukan penyesuaian? Dengan kebijaksanaan Master melakukan apa di dalam menjalankan suci ini? Saya rasa Susun Suci punya pendapat sendiri ya. Tapi tadi Master juga menyampaikan ya, demi mendirikan badan amal suci ya pada waktu itu, anggota donatur juga sangat menantikan Master untuk bisa melantunkan sutra memberi berkah pada mereka setiap bulan ya, tanggal 24 bulan lunar. Nah, itu yang membuat Master merubah pikiran ya untuk melakukan ritual itu ya, supaya memberi berkah kepada semua donaturnya ya. Tapi saya pernah dengar cerita justru pada waktu itu Master setiap bulannya mendoakan itu, ternyata ada orang-orang yang sakit ternyata bisa sembuh ya sesungguhnya ya. Pada waktu itu di kuil ini ya, di kuil Kisti Garba ya. Ini luar biasa ya sesungguhnya ya. Kenapa ada orang yang merasakan hal ini, kayaknya memberi manfaat pada mereka dan mereka merasakan kesembuhan itu ya. Tentu sesungguhnya tidak lupa juga ada cerita Master yang banyak cerita Master di kuil itu ya. Ya, Master pertama kali juga merasakan bahwa beliau tidak asing dengan tempat-tempat itu ya. Dan itu juga daerah sana, kuil itu juga banyak cerita ya dari zaman dulu. Sebelum Master ada di sana juga pernah itu Rupang itu dibawa dari Jepang oleh seorang orang Jepang yang karena di Taiwan pada waktu itu banyak terjadi gempa ya. Nah, itu juga ada cerita-cerita ya yang tadinya bukan dalam bentuk sebuah kuil ya, tapi kuil itu terbuka ya. Nah, kemudian oleh oleh Tuan Chi ya, Chi Lao Sise ya, bagaimana dia mengajak masyarakat di sana untuk mendirikan bangunan ya, untuk menutupin kuil itu sehingga bisa leluasa untuk orang ke sana ya, untuk berdoa dan sembahyang. Nah, tentu banyak cerita ya, sesungguhnya bisa lihat riwayat suci sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita lihat tidak mengadakan pelayanan ritual, tapi Master akhirnya dengan sangat bijaksana merubahnya ya. Dan tidak menerima murid juga sama ya sesungguhnya ya. Akhirnya Master terima murid ya, sampai hari ini kita juga menjadi murid Master juga ya. Nah, ini seperti inilah perubahan-perubahan itu ya. Tapi saya lantas berpikir juga kita sebagai manusia awam ya, mungkin yang kita pandang dekat ya, tapi sebagai seorang yang bijaksana, penuh rasa pertimbangan yang lebih berpandangan lebih jauh, sehingga Master bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah saatnya dia harus menerima murid-muridnya sehingga bisa menjadi bodhisatwa dunia semua orang ya. Dimanapun berada, kita
sering disebut master sebagai bodhisattva ya. Nah, disinilah terbentuknya 500 orang bisa menjadi 1000 tangan. Nah, kita juga merupakan perpanjangan tangan dari master ya. Menjadi mata dan telinga master. Di mana ada penderitaan, di sana ada orang-orang suci ya. Nah, di sini juga semangatnya di mana ada penderitaan, di sana ada bodhisattva yang turun ya untuk menolong. Begitu ya Sesung Suci. Apakah di sini Sesung Suci ada yang mau berbagi? Masih ada 75 peserta yang saya lihat. Ada yang mau berbagi bersama kita, silakan ya. Mungkin ada cerita-cerita ataupun bagaimana ada gunting rambut ya. Ini terobosan baru yang menjadi keunikan ya. Saya rasa di komunitas kita juga ada ya, Sesung Suci ya. Ada misalnya ke panti-panti, kemudian kita juga menyediakan ya fasilitas itu, melihat opa oma bagaimana mereka rambutnya kurang rapi ya, sehingga kita juga bisa menggunting untuk mereka ya, merapikan rambutnya ya. Seperti itu ya Sesung Suci. Masih ada Sesung Suci? Tadi juga saya sambil bercerita, kalau Sesung Suci teringat sesuatu boleh ya langsung buka mic, kita sharing bersama ya. Kalau mengenai makanan ya Sesung Suci, sebelum saya masuk menjadi seorang vegetarian ya, saya juga pernah mencicipin burung ya di restoran ya. Jadi burung itu memang masih, kalau burung kan kecil Sesung Suci ya, bukan seperti seekor ayam yang lebih besar ya, burung tuh kecil. Nah, tapi kita makan di restoran, di sana juga ada menu-menu burung-burung yang digoreng atau dijadikan sop ya, sop kesehatan ya. Jadi memang waktu itu kita juga pernah mencicipin itu ya. Tapi seiring waktu, kalau kita pikir-pikir sekarang sudah memahami apa yang Master sampaikan itu ya. Memang sungguh pada itu adalah suatu hal yang kita lakukan, itu hanya suatu kenikmatan mungkin tiga jari ya dari leher kita ya. Tapi setelah itu kita sudah tidak tahu apa janjinya di dalam perut ya. Jadi ini tadi Master menyampaikan bahwa akhirnya Master mengambil kesimpulan kita rubah mindset. Mindset itu yang sangat perlu. Apakah dengan tidak memakan hewan itu lantas kita tidak bisa hidup ya? Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik buat kita pahamin ya. Nah, padahal semua makhluk adalah setara. Semua makhluk adalah mempunyai perasaan ya. Dan ini juga terlihat bahwa makhluk hidup adalah yang paling cerdas adalah manusia itu sendiri. Tapi justru disinilah tantangan kita ya Sesung Suci ya. Ada orang yang berpendapat bahwa saya tidak makan binatang yang ini, maka lantas saya tidak kalau saya function ya, kalau saya melepas binatang ini, saya tidak akan makan itu seperti burung ya Sesung Suci ya. Untuk burung saya juga pernah membeli dan melepaskannya. Tapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan Master di sharing-sharing sebelumnya ya, saya lantas tidak mengambil tindakan itu. Jadi lebih baik saya bervegetarian saja. Toh dengan bervegetarian kita tidak mempunyai pemikiran untuk membunuh mereka. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami bersama ya Sesung Suci ya.
tentu tidak mudah ya, karena kadang-kadang di dalam rumah selain kita sendiri bervegetarian, mungkin keluarga juga ada yang belum ya, ada yang belum siap dan belum tergerakkan untuk melakukan. Tapi ya apapun itu kata Master, hendaknya dimulai dari diri sendiri dulu ya, sesungguhnya. Baik, apakah ada sesungguhnya yang mau berbagi? Masih ada? Kalau belum ada, mungkin kita buka kuis dulu kali ya. Buka kuis dulu, mungkin host bisa siapkan kuis terlebih dahulu. Ya, baik sesungguhnya. Mari kita mulai dengan kuis dulu ya. Seperti biasa ya. Ini kuis Sing Hwa Siang Minggu 2 Juli 2023, riwayat Ceci ke-17. Benih cinta kasih berbuah di mana-mana. Cara menjawab kuis seperti biasa ya, sesungguhnya. Mungkin ada pemula. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, dan jawabannya. Contoh jawabannya seperti kalau soal nomor 1 ada A, B, C, D, E ya. Dan kalau soal nomor 2 bisa ada A, B, C, D, E, tergantung jawaban yang sesungguhnya merasa tepat untuk dijawab, silakan dipilih ya. Jangan lupa dicantumkan nomor soalnya. Baik, sesungguhnya kita siap, kita mulai kuis di pagi hari ini. Silakan co-host. Soal nomor 1. Siap-siap ya sesungguhnya. Di mana Master membuat 3 ikrar? A. Kuil Ceyen. 2. Kuil Bodhisattva Sitigarbha. C. Kuil Puming. D. Kuil Huire. Ya. E. Kuil Longchen. Nah, sesungguhnya silakan dijawab ya. Nanti kalau waktunya sampai akan di close oleh co-host ya. Silakan ada sesungguhnya. Jawaban yang menurut sesungguhnya yang tepat. Ya, baik. Dan Cunci ya. Nah, close udah di close ya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah 1B. Kuil Bodhisattva Sitigarbha. Masih ingat ya sesungguhnya? Nah, Master pertama kali ya. Di sana banyak kenangan ya sesungguhnya. Baik, kita lihat soal nomor kedua. Di tahun berapa Ceci mengganti pelepasan makhluk hidup menjadi melindungi makhluk hidup? A. Pada tahun 1967. B. Tahun 1969. C. Tahun 1971. D. Tahun 1974. Atau E. Tahun 1977. Silakan dijawab sesungguhnya. Tadi juga udah disampaikan ya dalam riwayat Ceci ya. Jawaban yang sesungguhnya merasa sesuai dengan yang tadi sesungguhnya dengar. Silakan dijawab. Masih ada sesungguhnya? Baik. Ini close ya. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang tepat adalah 2D 1974. Baik. Kita lanjut. Soal nomor 3. Di tahun berapa Ceci melakukan pembagian bantuan beserta baksos menggunting rambut? A. 1967. B. 1969. C. 1971. D. 1974. E. 1977. Silakan dijawab sesungguhnya. Mana yang menurut sesungguhnya yang tepat? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Ini jawaban banyak yang ditujukan kepada
Baik, masih ada Sesung Suci? Kalau tidak ada, apakah co-host sudah close? Baik, ya. Kita lihat jawaban yang paling tepat. Silakan co-host. Ternyata 3E ya, 1977 Sesung Suci. Tadi saya lihat banyak yang jawab E juga ya. Baik. Kita lanjut Sesung Suci. Soal nomor keempat. Ceci mengadakan pelayanan apa pada perayaan tahun baru selain mengadakan penyaluran bantuan dan menggunting rambut? A. Pendidikan daur ulang. B. Baksos pengobatan. C. Pendidikan kesehatan. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan dijawab Sesung Suci. Menurut Sesung Suci yang mana yang paling tepat? Oh, ternyata banyak ya Sesung Suci yang jawabnya seperti itu ya. Baik, silakan. Masih ada? Silakan. Silakan dijawab Sesung Suci yang mana yang menurut Sesung Suci yang paling tepat. Sesung udah di close ya? Oke, Kanan. Jadi ini udah di close ya. Kita lihat jawaban yang paling tepat silakan. Soal nomor 4 adalah 4E. Jawaban A, B, dan C benar ya. Jadi ada pendidikan daur ulang, ada baksos pengobatan, ada juga pendidikan kesehatan. Ya. Baik, kita lihat soal nomor berikut. Semangat ya Sesung Suci. Soal nomor kelima. Di mana Guru Chang tukang cukur tinggal? A. Di Hualien, B. Di Fengyuan, C. Di Huting, D. Di Taipei, E. Di Fengjia. Yang mana yang Sesung Suci ingat? Di mana Guru Chang? Ya, tukang gunting itu ya, Sesung Suci ya. Yang sudah terkenal ya, Guru Chang ini sudah sangat terkenal ya. Bagaimana Sesung Suci? Menurut Sesung Suci di mana Guru Chang ini tinggal? Silakan Sesung Suci. Apakah ragu-ragu? Apa di Hualien? Apa di Fengyuan? Apa di Futing? Apa di Taipei? Apa di Fengjia? Agak membingungkan ya Sesung Suci ya. Tapi tadi waktu di cerita Master ya, ada itu disampaikan. Baik, apakah sudah waktunya close? Nah, Sesung Suci, mari kita lihat jawaban yang tepat di mana. Ternyata di 5C ya, di Futing ya. Beliau tinggal di Futing ya. Tapi setiap kali kalau ada cukur rambut, beliau bisa hadir ya. Luar biasa ya Sesung Suci ya. Mari kita lihat lagi soal nomor terakhir. Soal nomor ke-6 ya. Berapa jumlah keluarga yang terdampak kebakaran di Rusia? A. 17 keluarga. B. 7 keluarga. C. 27 keluarga. D. 70 keluarga. E. 77 keluarga. Hati-hati ya Sesung Suci ya. Di sini ada kebakaran, bencana kebakaran, dan juga ada topan Telma yang Sesung Suci. Jadi ini juga bersangkutan ya. Silakan dijawab, Sesung Suci. Apakah masih ada? Silakan Sesung Suci dijawab. Menurut Sesung Suci yang mana yang paling tepat? Ada yang D, ada yang E ya. Nah, itu dua jawaban yang menurut Sesung Suci yang mana yang paling tepat? Baik, udah di close.
Mari kita lihat jawaban yang paling benar. Ternyata adalah 6D ya, 70 keluarga di Rusia ya, Seseng-Sece ya. Tapi lantas ada 77 keluarga juga ya Seseng-Sece ya. Nah, tentu ini juga ada ceritanya ya Seseng-Sece. Kanten ya, Kanten Seseng-Sece yang telah menjawabnya dengan bersungguh hati. Ya, tentu jawabannya bisa membingungkan sedikit ya, karena ada jawaban hampir mirip-mirip. Tapi bagaimanapun Seseng-Sece setelah berusaha untuk menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang dipahamin ya. Baik, kita lihat pemenang kuis pada Minggu 2 Juli 2023 pada riwayat Ceci ke-17. Ucapan selamat kepada yang pertama Siti Sece ya, dari Medan ya. Kedua, tidak ada pemenang. Kemudian ketiga, Nicholas Leonardi Sesyong dari Medan juga ya. Selamat. Keempat, oleh Sylvie Jun Sece dari Pusat ya. Kelima, tidak ada pemenang. Keenam, Ruli Sece dari Medan. Wah, hari ini masih didominasi oleh relawan dari Medan ya. Kanten kepada Seseng-Sece yang telah menjawabnya dengan bersungguh hati. Mari kita mulai. Kita memberi kesempatan kepada Siti Sece dari Medan. Selamat pagi ya semuanya, Seseng-Sece yang Selamat Selamat pagi, Tan Suryanto Sesium. Ni hao. Untuk ladang berkahnya. Saya hari ini juga banyak jawaban yang salah ya, karena lebih banyak ke angka-angka kota-kota. Saya mau sharing sedikit ya, perihal bervegetarian. Hari ini mengikuti riwayat Ceci, saya baru tahu ya, sebelumnya ternyata master juga karena welas asinya juga ada melakukan function-nya. Dan seperti kita ketahui ya, function ini ternyata tidak bisa menolong terlalu banyak. Karena begitu kita lepaskan, ditangkap lagi ya. Yang terakhir, karena master dengan jiwa kebijaksanaannya meminta kita ya untuk melindungi satwa, yaitu dengan bervegetarian. Nah, saya sendiri sebelum menjadi insan Ceci juga belum bervegetarian. Dan terakhir setelah mengikuti pelatihan di Jakarta ya untuk Sochen menjadi biru putih tanpa logo ya, dulu masih biru putih tanpa logo. Mendengar sharing dari salah satu Ceci yang menghimbau kita sebagai insan Ceci untuk bervegetarian, saya akhirnya juga merasa ini bagus ya dan mencoba untuk bervegetarian. Apakah ini mudah? Tidak mudah ya Seseng-Sece. Saya juga belajar selama 2 tahun ya. Sampai terakhir saya baru berani bervegetarian murni. Jadi waktu 2 tahun itu ketika tidak bersama teman, saya bervegetarian. Kalau diajak keluar, ada pesta, saya masih makan-makan yang non-vegetarian. Tapi saya juga merasakan manfaatnya ya setelah bervegetarian. Jadi kita lebih bisa mengurangi nafsu keinginan kita ya, dan tubuh juga jadi lebih sehat. Jadi menurut saya apapun yang master katakan kepada kita tuh semuanya hal-hal yang bagus ya, meminta kita bervegetarian, mendengarkan dharma. Jadi menurut saya kita sebagai insan Ceci apalagi sudah menjadi murid master, sudah dilantik, harusnya kita nih ya mencoba lah ya, yang belum bervegetarian mencoba untuk bervegetarian yang mungkin dimulai dari seminggu sekali, terus 2 kali, dan kalau lama-lama tuh jadinya nanti keinginan kita untuk memakan daging itu jadi hilang ya. Dan benar ya kalau kita memakan daging itu akan menimbulkan jalinan jodoh yang buruk lagi ya, menimbulkan karma buruk lagi di kehidupan ini ya. Karena kalau kita sendiri yang sudah mendengarkan dharma kan merasa takut juga. Kita juga bisa terlahir di alam hewan. Kalau di kehidupan sekarang kita terlahir sebagai manusia, kita memakan hewan. Bagaimana kalau di kehidupan berikutnya kita sebagai hewan dan dimakan oleh manusia? Ini akan menimbulkan kebencian dan karma buruk yang tidak akan berhenti ya. Jadi saya merasa saya sangat bersyukur ya
bisa bervegetarian, bisa menjadi relawan seji, dan akhirnya bisa menjadi komite, dilantik oleh master. Itu merupakan berkah yang luar biasa. Apalagi sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Dharma juga. Kanennya Suryanto Susilo. Ini aja sharing saya. Kanen. Baik. Ya, kan ya Siti Suci ya. Memang vegetarian murni itu perlu proses tuh ya saya rasa ya. Memang saya sendiri juga pertama kali bertekad vegetarian tuh juga tidak langsung bisa murni ya. Kita masih kadang-kadang masih Joe Pincai ya. Apalagi kadang-kadang ada ada undangan ya. Jadi kita harus hadir, tapi bagaimana kondisi waktu itu belum memungkinkan kita makan satu meja terus lantas kita diam aja kan lucu ya. Jadi mau gak mau kita juga pada waktu itu ambillah Joe Pincai ya. Jadi betul-betul kita cuma ambil sayur-sayurnya aja, tapi masih ada kecampur kuahnya atau apa ya. Tapi kita belajar lah. Nah itu awalnya tantangan tuh agak menyita pikiran ya Suci ya. Jadi bagaimana itu, tapi saya setuju tadi Siti Suci bilang mengurangi nafsu makan dari itu ya. Jadi tidak harus makan makanan yang bernyawa baru kita bisa. Ternyata tidak. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Master adalah mindset itu sendiri ya. Bagaimana kita memindset pikiran kita, atau akhirnya kita bisa lolos dari hal itu ya. Contohnya seseorang yang perokok ya, begitu dia divonis oleh dokter bahwa kalau ingin hidup panjang, kamu harus berhenti merokok. Tapi ternyata dia bisa ya, dia bisa melakukannya ya. Lebih sayang nyawanya daripada dia harus merokok itu ya. Nah kita bisa lihat ya, ini adalah keinginan. Ya, nafsu keinginan itu lebih besar daripada kita harus itu. Tapi lantas kita berpikir apakah kita tidak makan hewan ini kita tidak sehat. Ternyata sekarang banyak pilihan ya Suci ya. Banyak lifestyle yang juga restoran-restoran yang plant based ya. Plant based itu juga hidup sehat ya. Tapi kalau ingin supaya usus kita bersih, nah inilah ada caranya ya Suci ya. Dengan bervegetarian juga itu bisa membuat kita punya kesehatan terjaga ya. Nah inilah Suci. Mari kita belajar ya apa yang kita belum pahamin, pelan-pelan kita kikis ya, kita buang jauh-jauh yang tidak membuat kita sehat, kita bisa hindar gitu ya. Atau tidak makan mereka kita juga bisa hidup. Ya kan ya kepada Siti Suci ya. Tapi ada satu hal yang menarik, kemarin saya belum mencicipin Emi-nya Medan ya Suci. Waktu itu saya sibuk dengan tugas-tugas saya di lapangan, akhirnya Emi-nya saya tidak sempat cicipin. Dari relawan Medan yang bersungguh hati, saya memang meliput juga ya apa yang dikerjakan oleh Laili Suci bersama tim ya, sama Roslina Suci, sama siapa lagi ya waktu itu banyak ya, dan sama seorang dari tim Cengsangme dari dari Medan juga ya kalau salah ini Suci ya, yang wakil dari Amir Sesyong ya waktu itu ya. Nah tapi beliau bertanya kepada saya, Sesyong saya bisa boleh gak meliput di sini pas di dapur ya. Saya bilang boleh, kamu ambil aja ya kegiatan daripada relawan Medan ya lagi melakukan di dapur maupun di mana, sehingga ntar bisa didokumentasikan ya, sehingga bisa diperlihatkan kepada Susung Suci yang tidak sempat di gala dinner ini ya. Nah ini luar biasa ya, dan memang dia sangat senang. Akhirnya apa yang dia dapat saya belum tahu apakah sudah di-sharingkan di komunitasnya ya. Tentu ini adalah hal yang paling baik ya. Kita bisa membawa Dharma kepada komunitas kita, yang contohnya seperti kalau
session Sece kali ini ke Hualien, tentu mereka juga membawa pulang Dharma ya. Ya, kita ke sana membawa sutra juga ya, untuk kita bagikan kepada session Sece yang masih belum ada kesempatan untuk ke Hualien. Ya, apakah kemarin juga tidak sempat untuk ikut TIMA conference ya. Nah, ini sangat menarik juga ya session Sece. Ya, tapi saya telah mendengar banyak ya tentang rasa happy, rasa gembira daripada session Sece yang ikut serta ya, yang sharing-sharing mereka juga sangat menginspirasi. Baik, Kanan Siti Sece ya. Tadi Nicholas Leonardi Susyong tidak ikut sharing katanya. Sylvie Jun, apakah tadi juga ada, apakah bisa sharing bersama kita juga? Sesiung si Fijung Sece juga izin tidak sharing ya. Oke, baik. Nah, ini kita memberikan kesempatan kepada Ruli Sece, apakah masih bersama kita? Chào anh Suryanto Sesiong. Iya, Coan Ruli Sece. Ruli Sece ini paling aktif ya. Secie, Silakan Ruli Sece. Cảm ơn Sang Ran Khai Sư. Di sini ada dikatakan bahwasanya setelah berlalu 46 tahun kemudian, Master telah dengan cinta kasihnya yang besar ya, universal itu selalu siap membantu manusia dengan adanya kebakaran itu. Jadi Master telah membuka satu pandangan bahwasanya apabila ada bencana yang tidak diinginkan, untuk muridnya selalu untuk membantu sesamanya. Jadi itulah yang kita wajib untuk membantu sesama kita, karena kejadian itu adalah tidak ada yang menginginkannya. Di sanalah kita bisa belajar bahwasanya ketidakkekalan itu selalu ada. Jadi kesiapan batin itu harus ada. Jadi Master telah memberikan ajarannya itu, dan Buddha juga ya, ajaran dari Buddhanya kepada kita. Jadi bersyukurlah kita dapat membantu sesama kita, Sesiung. Kanan. Ya, betul ya. Kanannya Ruli Sece ya. Nah, disinilah setelah kalau kita mendengarkan ceramah Master atau satu kata Master yang bisa cocok kita pakai ya, itu sudah merupakan pedoman buat kita ya. Makanya saya sering kalau membaca kata perundungan Master, itu seperti Master sedang mengajarkan kita sesuatu, mengingatkan kita sesuatu, membuat kita makin ada merasa kita perlu ya, kita harus melakukan seperti apa yang disampaikan Master itu. Itu pedoman buat kita dan sering menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian ya, sesungguhnya banyak makhluk yang ada di sekeliling kita yang tidak kita bisa lihat ya, tapi kehadiran mereka ada sebagian orang yang bisa merasakan. Nah, itulah sesungguhnya. Jangan bilang makhluk yang tidak terlihat ya. Kadang-kadang yang terlihat seperti seekor ikan ya, tadi saya cerita ya, dia juga bisa memperhatikan gerak-gerik kita, apakah itu bersahabat ataupun tidak ya. Begitu juga hewan-hewan lain ya, yang manusia kadang-kadang memelihara hewan juga, hewan pada umumnya yang mamalia ya, yang tidak ekstrim ya, tidak sangat buas atau apa ya. Tapi juga ada manusia yang memelihara hewan buas seperti harimau, seperti buaya, ya seperti ular,
Ular tidak tanggung-tanggung adalah ular kobra, ular berbisa, tapi mereka bisa tinggal satu tempat ya bersamanya. Ini kadang-kadang juga sangat membuat kita juga berpikir ya sebenarnya yang buas tuh siapa ya? Kadang-kadang kita lihat kalau saling menghargai, saling tidak mengganggu, itu juga suatu hal yang bisa hidup berdampingan ya. Makanya Sanden Master di sini juga sangat mengingatkan kita ya. Master bilang apa? Saya selalu berkata daripada melepas satwa, lebih baik kita mengubah pola pikir kita untuk melindungi satwa. Ya, ajakan Master, mari kita melindungi satwa, mari kita mencintai satwa. Kita mesti menganggap ruang tempat tinggal kita nih, segala makhluk hidup, semesta alam, dan sebagainya bagaikan rumah mewah. Ya, menghargai segala yang ada di dalam rumah ini, segala benda, baik itu tanaman, hewan, ataupun perubahan iklim dan alam. Ini juga termasuk ya sesungguhnya ya. Kita mesti menganggap mereka sebagai guru kita. Ya, kita mesti menganggap segala hewan bagaikan keluarga sendiri. Wah, ini tantangan ya sesungguhnya ya. Bagaimana bisa menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Sesungguhnya pernah melihat gak? Itu ada greeting card dari mantan Presiden Obama. Dia mengirim greeting card kepada kepada seseorang atau keluarga. Dia ada cap salah satu hewan pelihara dia. Ada stempel hewan itu pakai kakinya. Nah, luar biasa ya. Apa yang membuat beliau itu terkesan bahwa hewan ini juga merupakan bagian dari keluarga dia. Ya, di sana ada tanda tangan mantan presiden itu, ya bersama keluarga. Terus ada capnya ya. Cap ini adalah cap seekor kaki hewan ya. Harusnya itu adalah kaki hewan pelihara dia ya, mungkin anjing ya, seperti itu ya. Nah itu luar biasa ya. Beliau telah menganggap ini sebagai bagian dari keluarga itu. Nah inilah sesungguhnya. Kalau Anda bisa menyayangi sesuatu, Anda bisa menganggap dia sebagai bagian dari keluarga itu. Kadang-kadang kita lihat ada anjing pelihara yang sampai tidur, ya, ada di dalam ruang kamar dia sendiri. Nah, begitu akrab ya sesungguhnya. Kenapa bisa ya? Apakah mereka ada masa lalu? Yang ada kebersamaan itu? Nah, inilah pelajaran yang paling susah kita pelajari adalah dharma yang tidak terlihat. Tapi itu ada ya sesungguhnya. Bisa terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Kanten ya, sesungguhnya kepada Ruli Suci juga tadi telah berbagi ya. Mungkin masih ada yang mau berbagi sesungguhnya seiring waktu berjalan. Waktu sudah menunjukkan jam 8.46 ya. Kita masih ada sedikit waktu. Mungkin apa kesimpulan dari sesungguhnya yang pada hari ini merasa ada sesuatu yang menarik, boleh ya, atau pengalaman-pengalaman di waktu banjir, ya, bagaimana turun ke lapangan untuk melakukan aktivitas sebagai seorang masyarakat yang punya kepedulian ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Master tentang topan-topan Telma itu, saya teringat kepada ada satu lagu ya, Secai Singlu, ya, 10 kondisi batin pada saat di perjalanan itu. Ada lagunya bagus sekali ya sesungguhnya ya. Mungkin ada kesempatan bisa diputarkan ya. Itu bagus sekali. Ada 10 butir ya di dalam
batin Master pada saat mengadakan bantuan pada saat banjir besar ya yang melanda Taiwan ya. Nah, di dalam lagu itu banyak sekali hal yang kita bisa dengar keteguhan seorang Master ya. Kalau pada saat itu, kalau Master banyak mendengar daripada pendapat-pendapat di dalam masyarakat tuh, kalau keteguhan Master tidak bertahan pada waktu itu, mungkin banyak orang yang tidak tertolong. Tapi oleh karena tekad Master, keteguhan Master, ya melihat penderitaan di saat itu, Master harus berbuat sesuatu. Nah, pada saat itulah ada lagu ini, dan itu betul-betul sangat mengesankan. Jadi dari lagu itu kita juga bisa lihat ya, Master dengan sungguh hati melakukannya. Ya, walaupun banyak orang yang tidak sama agama ya, Sesung Suci. Ya, bangunan yang dibangun juga masih ingat ya, Sesung Suci. Diselesaikan dalam waktu 188 hari. Dan ada perabotan yang mereka gunakan di dalam rumah baru itu adalah 188 jenis. Nah, inilah Sesung Suci. Dan juga yang melakukan untuk membangun rumah itu juga datang dari penerima bantuannya itu sendiri, Sesung Suci. Itu sangat mengesankan. Dan juga dari pemeluk agama yang bukan agama Buddhis. Inilah Sesung Suci. Kalau Sesung Suci bisa lihat dari cerita-cerita ini, Sesung Suci bisa berkesimpulan. Memang Master mengajarkan kita adalah semua manusia adalah setara. Semua manusia adalah mempunyai hak yang sama dalam hidup. Itu sungguh luar biasa ya Sesung Suci. Sampai sekarang ingatan itu masih ada di dalam benak ya. Bahwa apa yang dilakukan Master itu betul-betul di mana ada penderitaan, di sana ada bodhisattva. Dan tadi kita juga melihat ya, empati Master dalam menjalankan tugas. Ya, bagaimana kesabaran Master, ya bagaimana Master membimbing murid-muridnya, donatur untuk turun ke lapangan, bagaimana melihat kesabaran itu, empatinya, ya rasa solidar, rasa kebersamaan. Ujung-ujungnya adalah data itu harus didapatkan, dan ujung-ujungnya adalah bantuan ini bisa sampai kepada orang yang tepat, ya orang yang memerlukan, ya keluarga besar akan diberi bantuan besar, keluarga kecil sebaliknya, seperti itu ya Sesung Suci. Jadi memang membantu sesuai dengan kebutuhan. Itu sangat bijaksana ya Sesung Suci ya. Makanya dokter desa itu bisa mengatakan ya bahwa suci setiensia de iketajating. Nah inilah suci adalah satu-satunya keluarga besar di dunia. Tapi Master bisa wujudkan sampai hari ini suci ada di 67 ya kalau nggak salah ya, 67 negara ya. Dan bantuan suci udah sampai hampir setengah dari belahan dunia ini. Ya, apalagi di saat pandemi ya Sesung Suci ya. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Master. Nah, di sini terakhir daripada kisah Master nih, Master ada berkata, ada kalanya jalinan jodoh tiba, kita harus segera membimbingnya. Bila kita tidak membimbingnya, benar-benar akan kehilangan satu benih. Kita jangan meremehkan sebuah benih. Jalinan jodoh dan benih ini, mungkin saja benih ini mendatangkan jalinan jodoh, kita setelahnya bisa sangat berlimpah. Semuanya demi jalinan jodoh yang kecil ini menjadi sebuah jalinan jodoh dengan barisan yang panjang. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, ini yang dipesan oleh Master buat kita semua ya.
Yesus sangat bersyukur ya kita bisa mendapat seorang guru yang sangat bijaksana yang menuntun kita kemanapun kita berada ya. Ini ada satu hal lagi yang sangat penting ya sesungguhnya ya. Saya bacakan. Orang yang memiliki cinta kasih, orang yang berjodoh, memiliki hati, memiliki cinta kasih, juga harus berjodoh. Memiliki jodoh tapi tidak memiliki cinta kasih dan hati juga tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita harus terus-menerus memberikan dorongan kepada lebih banyak orang yang memiliki hati, memiliki cinta kasih, dan juga memiliki jodoh. Berjodoh kita akan dapat menolongnya. Berjodoh kita barulah dapat memberi kepadanya hak yang dibutuhkannya. Jadi sangat penting ya sesungguhnya ya. Secara tidak langsung kita melakukan aktivitas suci, kita juga sedang menjalin jodoh dengan banyak orang ya. Nah, bagaimana dalam interaksi itu kita bisa menjumpai orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal. Tapi kita bisa belajar banyak dari hal itu ya. Dengan adanya pertemuan di suci, ya, kita saling mengenal. Mungkin di jalanan kita juga bisa saling menyapa dan kemudian saling mengisi, bekerja sama, sehingga inilah yang akan membantu kita ya. Karena dengan jalinan jodoh itu bisa berlanjut sampai yang seperti contohnya tadi yang PL itu ya sesungguhnya ya, dengan jalinan jodoh dari ibunya kemudian diteruskan kepada anaknya dan kemudian ada jalinan jodoh yang membawa sampai 3.000 orang untuk melakukan PL ya. Itu luar biasa ya sesungguhnya ya, dan juga mendapat bantuan untuk pengangkutan secara gratis ya, sehingga tempat itu akan menjadi bersih dan indah. Nah inilah yang ingin Master sampaikan kepada kita, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk bergerak dimanapun, kita melakukan dengan sukacita ya sesungguhnya. Baik, apakah sampai detik ini masih ada yang mau sharing? Ini sebentar, udah mau jam 9. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita undang ya, kita punya Syapusa untuk membacakan kosakata pada pagi hari ini. Mungkin co-host bisa atur? Iya. Oh, hari ini Jennifer Tongxie ya, silakan. 感恩师伯，感恩师公善开示，感恩师公师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata熏法香 riwayat suci bagian 17, benih cinta kasih berbuah di mana-mana. 贴心 berdedikasi, 赛落马台风 topan Thelma, 垮台 digulingkan, diruntuhkan. 理发厅 tukang cukur, 慈济放生 hari pelepasan makhluk hidup suci, 共存共荣 hidup berdampingan dan makmur bersama. 预估 perkiraan, 气象局 biro meteorologi, 以护生取代放生 mengganti pelepasan makhluk hidup dengan melindungi makhluk hidup. 感恩师父师伯，早上好。 感恩 Jennifer Tongxie ya. Jayu ya. Nah, sesungguhnya sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kangen kepada tim Simpasiang, ya, kangen kepada Maria Krislina yang tadi telah membacakan ya, mengajak kita untuk melakukan kita punya ini ya, pembuka ya. Nah, kemudian kangen kepada Siti Sece, Ruli Sece, dan Sesong Sece semua yang telah hadir di pagi hari ini. Semoga setelah mendengarkan riwayat Sece 17 ini ada sesuatu yang kita bisa petik hikmahnya ya, dan kita bisa belajar sesuatu lebih banyak sehingga membuat kita bisa leluasa dimanapun kita berada ya. Jadi tidak banyak melakukan sesuatu yang
membuat kita menjadi risau ya. Malahan itu akan membuat kita menjadi bisa terima kondisi-kondisi di sekeliling kita ya. Di Kangen kepada Sesung Sece semua, sebelum kita akhirin, mari kita memberi hormat kepada Buddha, kepada Bodhisattva dan Master ya. Tajia Qing Cili, Qing He Zhang, Xiang Fo Pu Sa Ji San Ren Xing Shan Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. Kangen Sesung Sece, silakan duduk Sesung Sece. Kangen ya Sesung Sece semua. Ming Tian Jian, Kangen Tajia. Kangen Suryanto Susilo. Kangen ya Siti Sece, kemarin nggak sempat ke Jakarta ya. Iya, buktinya sudah habis. Oh iya, Tim Sinfasian. Kangen Ya, Tajia. Yulia semuanya ya. Ya, Ming Tian Jian ya. Sesung Sece, Tuhu Kangen Tajia. Tajia. Tapi acaranya sukses kan, Suryanto Susilo? Iya, acaranya luar biasa ya Sesung Sece. Iya, Ya, memang ada kesempatan kita bisa banyak mendengarkan bahwa tema forum ini banyak membicarakan antara teknologi dan juga antara Zhongxi Hei ya. Jadi antara pengobatan barat dan pengobatan timur ya. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Sebenarnya ini juga poin-poin dari dokter-dokter dari Taiwan ya. Mereka juga sangat ya contohnya kita juga sedang meminum obat herbal ini ya. Nah ini juga adalah satu masukan juga. Tapi antara barat dan timur saling mengisi. Sebenarnya pada saat wawancara kita juga ada dengar itu sih. Jadi memang ada kesempatan kita ada bisa ikut ini juga sangat sukacita ya. Dari segi sharing dan juga dari hal-hal yang sampai ke makanan ya, semua menikmatin dengan sukacita ya. Jadi gala dinner itu adalah suatu realisasi juga ya. Ada saatnya mereka menikmati, apalagi dari luar negeri ya. Mereka banyak juga ingin mencicipin makanan Indonesia ya. Jadi ada nasi Bali, ada Emi, Emi Medan ya, dan masih banyak lagi makanan-makanan khas Indonesia ya. Jadi sangat menarik Sesung Sece untuk kita sharingkan ya, dimanapun kita berada. Mereka juga sangat suka buah-buahan di Indonesia ya, terutama ada salak lah, ada buah-buah seperti nangka lah, mereka tidak ada di sana ya. Jadi kita ikutin mereka tuh lucu juga ya, apa yang mereka tanya yang bisa kita kasih apa perkenalkan. Ada buah-buah seperti ini, oh ternyata mereka belum pernah cicipin, nah mereka coba gitu loh. Jadi enak ya. Ya kan, ya Siti Sece. Luar biasa ya, Suryanto Susilo. Saya mendengar aja ikut bersukacita. Ya, ya ya. semuanya. Kemarin saya dengar dari Eminya Medan, saya juga sangat bersukacita walaupun saya nggak sempat mencicipi. Oh, nggak sempat ya Susilnya. Nggak sempat. Habis ya. Saya ketemu Leli Sece sangat sibuk ya dengan timnya ya, ada Roslina Yun Sece, ada Sani Sece juga ya, tapi saya belum sempat berbicara secara ini karena mereka sibuk semua ya, dan saya juga sedang mengambil video-video di tempat lain, jadi kita punya waktu sangat terbatas ya. Tapi juga sukacita di dalam kebersamaan ini bisa dirasakan sih. Atmosfernya berbeda Sesung Sece. Ya, tempatnya dari tempat parkir juga disulap jadi tempat perjamuan ya. Jadi betul-betul suatu kondisi yang membuat kebersamaan itu menjadi indah ya. Kangen ya Siti Sece. Kangennya Suryanto Susilo untuk sharingnya luar biasa. Kangen semua ya. 感恩师父师伯。 Ya, kangen Tajia. 明天见ya. Ya, 明天见。明天见。
我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘。我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信。如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在金丝中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是自己的